Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Rizkia dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, serta wewenang pemerintah daerah. Nah, topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama membangun Indonesia dari pusat hingga ke pelosok negeri. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Nah, desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah otonom. Dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, prinsip ini diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, melalui desentralisasi ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ekonomi lokal. Nah, tujuan utama desentralisasi adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Daerah dianggap lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri dibandingkan pemerintahan pusat. Nah, desentralisasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan otonomi daerah, rakyat dapat lebih dekat mengawasi dan terlibat dalam kebijakan publik di wilayah mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa desentralisasi bukan berarti memisahkan diri dari negara. Pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semua kebijakan daerah harus sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Nah, dalam dekonsentrasi, wewenang tetap milik pemerintahan pusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau instansi di daerah. Nah, tujuannya adalah agar pemerintahan pusat bisa menjalankan kebijakannya secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, contoh nyata dekonsentrasi adalah pelaksanaan program nasional seperti vaksinasi, sensus penduduk, atau pengawasan instansi tertentu yang dilakukan oleh kantor kementerian di daerah. Nah, dengan sistem ini, pemerintahan pusat tetap bisa menjaga kesatuan sistem, standar layanan, serta mengontrol pelaksanaan program strategis nasional. Nah, perlu dibedakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Kalau desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah otonom. Nah, dekonsentrasi ini tetap dalam kendali pusat, hanya pelaksanaannya yang berbeda di daerah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian 3, yaitu tugas pembangunan. Pembangunan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas pembangunan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, setiap daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai acuan 5 tahunan dan rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) sebagai acuan tahunan. Perencanaan ini disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik daerah masing-masing. Nah, di sini pemerintahan daerah memainkan peran penting karena mereka yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah. Misalnya, pembangunan pertanian di daerah pedesaan akan berbeda pendekatan dan kebijakannya dibandingkan daerah pembangunan sektor pariwisata di daerah pesisir. Nah, namun penting juga untuk menjaga agar pembangunan di tingkat daerah tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintahan pusat. Dengan begitu, pembangunan nasional tetap memiliki arah yang seragam, meskipun dilakukan oleh berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Oke, yang terakhir kita akan membahas wewenang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan otonom
Artinya mereka memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang ini dibuat meliputi dua jenis urusan, yaitu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, urusan wajib ini seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Nah, urusan pilihan ini seperti pertanian, pariwisata, kelautan, tergantung daerah, potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, gubernur juga memiliki fungsi ganda sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pusat di provinsi. Dalam kapasitas sebagai wakil pusat, gubernur mengordinasikan pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan pengawasan terhadap kabupaten atau kota di wilayahnya. Namun, tidak semua urusan diserahkan kepada daerah. Beberapa urusan tetap menjadi kewenangan absolut pemerintahan pusat, seperti pertahanan, keamanan, agama, politik luar negeri, moneter, dan fiskal nasional. Nah, dengan pembagian ini diharapkan terciptanya sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun negara dan melayani masyarakat secara adil dan merata. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi bahwasannya yang pertama, desentralisasi ini memberi ruang bagi daerah untuk mandiri dan kreatif dalam mengurus urusannya. Yang kedua, dekonsentrasi, memastikan kebijakan pusat dapat dilaksanakan di daerah secara konsisten. Yang ketiga, tugas pembangunan, menuntut kerjasama antara pusat dan daerah agar pembangunan bisa tepat sasaran. Dan yang terakhir ada wewenang pemerintahan daerah. Nah, merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Nah, dengan pemahaman ini, kita diharapkan dapat lebih aktif mengawal dan berpartisipasi dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.